Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Yang berikutnya kita akan bahas tentang pembagian Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Mashabihus Sunnah ya. Mashabihus Sunnah ini adalah kitab yang dimana Imam Al-Baghawi mengumpulkan hadis-hadis yang diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu pula sunan yang 4 yaitu Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai dan Sunan Ad-Darimi. Nah, dan ditambahkan lagi ya. Lalu diringkas ya. Ditambahkan dan diringkas oleh Imam Al-Khatib At-Tirmidzi di dalam kitabnya Mishkatul Mashabih. Nah, di dalam kitab Al-Mashabih Imam Al-Baghawi punya rumus khusus ya, yaitu beliau mengatakan apabila hadis tersebut berasal dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka beliau mengatakan hadisnya itu adalah sahih ya. Annahu yarmuzu ilal ahadits allati fi sahihaini aw ahadihima biqaulihi sahihun ya. Beliau memberikan rumus kalau hadis-hadis tersebut diambil dari dua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab sahih atau salah satunya, maka beliau memberikan rumus sahih. Wa ilal ahadits allati fi sunan al-arba'ah biqauli hasan ya. Sedangkan hadis-hadis yang diambil dari sunan yang 4 yaitu Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasai, beliau mengatakan hadis tersebut adalah hasan. Nah, ini berbeda dengan ungkapan para ulama ahli hadis. Nah, jadi status hadis sahih dan hadis hasan itu bukan berdasarkan dari asal kitab, karena bisa jadi ada hadis-hadis yang berasal dari kitab sunan yang 4 dan hadis itu adalah sahih juga. Bahkan ada juga hadis-hadis yang berasal dari sunan yang 4 itu adalah hadis yang dhaif juga. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Jadi itu perbedaan ungkapan atau istilah Imam Al-Baghawi dengan ulama-ulama hadis yang lain. Jadi antum dan antunna ketika membaca kitab Al-Mashabih yang dikarang oleh Imam Al-Baghawi dan Imam Al-Baghawi mengatakan hadis itu sahih ya atau hadis itu hasan, maka kalau hadis sahih ya atau hadis hasan, maka kita harus merujuk kembali kepada pendapat ulama ahli hadis yang lainnya. Karena bisa jadi hadis hasan itu hanya berpatokan berasal dari kitab sunan yang 4, lalu para ulama menelitinya ternyata hadis tersebut adalah hadis sahih ataupun bisa juga hadis yang dhaif. Nah, ini yang harus kita pahami, yaitu pembagian Imam Al-Baghawi tentang hadis yang ada dalam kitabnya Al-Mashabih. Terus yang berikutnya adalah Al-Kutubul Lati fi Madinnatil Hasan. Ya, Madinah di sini adalah menjadi tempat ya. Tempat adanya hadis hasan. Di sini disebutkan 3 kitab. Yang pertama Jami' At-Tirmidzi yang disebut oleh ulama disebut dengan Sunan At-Tirmidzi ya. Terus juga yang berikutnya adalah Sunan Abu Dawud, yang berikutnya adalah Sunan Ad-Daraqutni. Nah, Sunan At-Tirmidzi ini adalah tempatnya hadis hasan ya. Tetapi harus diperhatikan Imam At-Tirmidzi banyak mengatakan hasanun sahih ya, sebagaimana yang tadi sudah kita bahas. Terus juga Sunan Abu Dawud ya. Beliau juga ya banyak menyebutkan hadis sahih dan banyak juga menyebutkan hadis hasan. Nah, maka disebutkan di sini fabina'an 'ala dzalika idza wajadna fi hadisan lam yubayyin huwa du'fahu ya. Apabila kita menemukan hadis di dalam Sunan Abu Dawud dan Imam Abu Dawud tidak menjelaskan kelemahannya, walam yusahhihu ahadun minal a'immah al-mu'tamadin, dan belum disahihkan oleh ulama yang dijadikan sandaran pendapatnya, fahuwa hasanun 'inda Abi Daud, maka itu adalah hadis hasan. Menurut siapa? Menurut Imam Abu Daud. Walaupun bisa juga menurut ulama yang lainnya itu adalah hadis sahih, atau bisa juga menurut ulama yang lain itu adalah hadis dhaif. Karena ya untuk hadis sahih dan hadis hasan dan hadis dhaif di dalam kitab sunan yang 4 itu adalah hasil ijtihad para ulama ya untuk penilaiannya.
Yang berikutnya adalah Sunan Ad-Daraqutni. Nah ini kitab-kitab yang banyak menampung hadis hasan atau yang menjadi tempat hadis hasan. Nah itu ikhwan dan akhwat kelas 10 PK, pelajaran kita tentang hadis hasan sudah selesai insyaallah. Dan berikutnya kita akan membahas di pertemuan berikutnya tentang Sahih li ghairi dan Hasan li dzatihi. Cukup sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada yang belum dipahami, jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu untuk ditanyakan. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.